Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ustazah Dia. Ustazah mengajar matematika kelas 4. Nah, walaupun kita belajar dari rumah, tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertemuan pertama pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi KPK dan FPB. Adapun pokok bahasan yang terdapat di materi KPK dan FPB diantaranya faktor dan kelipatan, faktorisasi prima, menentukan KPK dan FPB, yang terakhir aplikasi KPK dan FPB. Untuk pembelajaran hari ini, kita fokuskan pada pokok bahasan kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Adapun KD dalam pembelajaran hari ini adalah menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan faktor dan kelipatan bilangan. Yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan faktor dan kelipatan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, kira-kira Ananda semua tahu tidak siapa yang menemukan metode KPK dengan pemfaktoran? Nah, ada yang tahu tidak ya? Nah, kira-kira Ananda semua tahu tidak siapa tokoh yang terdapat pada gambar ini? Kira-kira siapa ya? Iya, benar sekali. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib, sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan simak penjelasan berikut ini. Metode KPK dan pemfaktoran ini merupakan metode yang sudah ditemukan sejak masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi yang mengajarkan metode ini adalah Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil ketika kita mempelajari metode KPK dan FPB ini. Manfaat dari metode KPK ini dapat digunakan untuk pembagian warisan, menentukan jadwal liburan, dan menentukan jumlah barang yang disusun dalam baris ataupun kolom. Sedangkan untuk metode pemfaktoran atau FPB dapat digunakan untuk pembagian sembako dengan jumlah yang sama rata. Materi matematika ini merupakan materi yang saling berkaitan antara materi yang satu dengan materi yang lainnya, sehingga agar
Ananda semua dapat memahami KPK dan FPB dengan mudah atau dengan baik, maka antum semua harus mengingat kembali dan menguasai tentang perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan suatu bilangan. Untuk materi yang pertama kita akan bahas yaitu tentang kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan merupakan penjumlahan bilangan dengan bilangan itu sendiri. Kelipatan dari 2. Untuk menyelesaikannya, kita perlu menjumlahkan bilangan 2 dengan bilangan 2 itu sendiri sebanyak kelipatan yang kita inginkan. Nah, yang pertama tentunya 2. Kemudian 2 ditambah 2, sehingga 2-nya diulang sebanyak 2 kali. Kemudian 2 ditambah 2 ditambah 2, sehingga 2-nya diulang sebanyak 3 kali. Kemudian 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, 2-nya diulang sebanyak 4 kali, dan seterusnya. Jadi, kelipatan dari 2 itu adalah 2, 4, 6, 8. Nah, bilangan tersebut harus dibatasi dengan tanda koma, sehingga 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Berikutnya yaitu contoh kelipatan dari 4. Untuk mengerjakannya sama caranya seperti contoh kelipatan dari 2 tadi. Hanya saja angkanya saja yang berbeda. Di sini kita melipatkan bilangan 4. Maka dari itu 4 kita jumlahkan dengan bilangan 4 itu sendiri. Maka 4,4 ditambah 4, 4 ditambah 4 ditambah 4, 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Sehingga kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Selain kelipatan, ada juga yang namanya kelipatan persekutuan. Apa itu kelipatan persekutuan? Untuk lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan berikut ini. Kelipatan persekutuan merupakan kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Berikut contoh kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Nah, cara mengerjakannya, yang pertama kita mencari kelipatan dari 2 dan kelipatan dari 4. Kemudian, setelah kita mendapatkan kelipatan dari 2 dan 4, kita tentukan mana yang merupakan bilangan yang sama dari kelipatan 2 dan dari kelipatan 4. Berdasarkan kelipatan dari 2 dan 4, terdapat beberapa bilangan yang sama. Di antaranya ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Jadi, kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Berikutnya, tentang faktor bilangan. Apa sih faktor bilangan itu? Faktor adalah pembagi yang membagi habis suatu bilangan. Faktor selalu mulai dari angka 1, karena angka 1 dapat membagi habis semua bilangan. Untuk mengetahui contoh faktor, maka perhatikan berikut ini. Berikut contoh faktor dari 6. Pertama, kita harus menentukan bilangan yang jika
bilangan 6 membagi suatu bilangan tersebut akan bernilai habis atau tidak berkoma. Faktor akan dimulai dari angka 1. Maka kita coba terlebih dahulu 6 dibagi 1 sama dengan 6. Karena 6 dibagi 1 habis hasilnya 6 tidak berkoma, maka 1 dikatakan sebagai faktor dari 6. Berikutnya 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena kan 6 dibagi 2 sama dengan 3, nilainya tidak berkoma, maka 2 juga merupakan faktor dari 6. Berikutnya 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena juga hasil dari 6 dibagi 3 sama dengan 2 bukan bilangan yang berkoma, maka 3 juga merupakan faktor dari 6. 6 dibagi 4, maka hasilnya berkoma, sehingga 4 bukan merupakan bilangan faktor dari 6. Berikutnya, 6 dibagi 5 juga hasilnya berkoma, sehingga 5 juga bukan merupakan faktor dari 6. 6 dibagi dengan 6 sama dengan 1. Karena hasilnya bukan bilangan berkoma, maka 6 merupakan faktor dari 6. Sehingga faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Berikutnya yaitu faktor dari 8. Sama halnya seperti contoh yang sebelumnya. Untuk mendapatkan faktor dari 8, kita harus menentukan bilangan yang ketika bilangan 8 membagi bilangan tersebut, hasilnya akan habis atau tidak berkoma. Kita mulai dari angka 1. 8 dibagi 1 sama dengan 8, maka 1 merupakan faktor dari 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4, maka 2 merupakan faktor dari 8. 8 dibagi dengan 3, hasilnya berkoma, sehingga 3 bukan faktor dari 8. 8 dibagi 4 sama dengan 2, sehingga 4 merupakan faktor dari 8. 8 dibagi 5 sama dengan bilangan berkoma, sehingga 5 bukan faktor dari 8. 8 dibagi 6 juga bilangan berkoma, maka 6 bukan faktor dari 8. 8 dibagi 7 hasilnya juga bilangan berkoma, sehingga 7 bukan faktor dari 8. 8 dibagi 8 hasilnya 1, sehingga 8 merupakan faktor dari 8. Jadi, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Kesimpulannya adalah faktor dari suatu bilangan pasti ada 1 dan bilangan itu sendiri, selain bilangan yang dapat dibagi oleh bilangan tersebut. Selain faktor bilangan, ada juga faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Sebagai contohnya, simak berikut ini. Contoh faktor persekutuan dari 6 dan 8. Pertama, kita harus menentukan faktor dari 6 dan faktor dari 8. Kemudian, dari faktor 6 dan 8, ada beberapa bilangan yang faktornya sama. Maka faktor yang sama itulah yang dikatakan sebagai faktor persekutuan. Jadi, faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2? Karena 1 dan 2 merupakan faktor yang terdapat di 6 dan juga terdapat di 8. Untuk materi selanjutnya pekan depan yaitu tentang faktorisasi prima. Kita pada hari ini telah selesai.
Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pekan depan. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.